Hey, kamu naris banget hari ini, Ivy. Iya dong, aku kan mau ketemu gadis sampul. Siapa gadis sampulnya? Iya. Ada Alia. Apa Alia. kabar? Hai, Seneng banget ternyata ada gadis sampul beneran. Iya, ini makanya. Nah, makanya sekarang kita selfie bareng aja yuk. Wah, kehormatan buat 1, saya. 2. Halo Cuan Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu luar biasa dan selalu cuan. Kembali lagi di acara Sukor Coffee Talk bersama saya, Peris Jaya, di mana pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yakni seorang ibu rumah tangga yang dulu sempat berkarir di dunia fashion, di dunia modeling, bahkan di dunia perbankan, hingga saat ini menjadi seorang jurnalis, plus seorang yang sangat inspiratif, di mana menjadi ibu rumah tangga yang bisa membagi waktu sebagai seorang investor maupun trader saham. Siapa lagi kalau bukan Alia Natasha. Halo Alia, apa Hai. kabar? Kabar baik. Makasih ya udah diajak ke sini. Thank you banget Alia. Nah, buat Alia sendiri sekarang kesibukannya apa sih day to day? Oke, day to day bener tuh tadi yang Bernard bilang, most of my times itu memang masih didedikasiin untuk keluarga. Sisanya aku punya several projects yang going on dengan beberapa partner dan community juga. Wow, luar biasa banget ya. Jadi walaupun menjadi ibu rumah tangga, tetapi Alia ini terus mengembangkan talentanya dan bakatnya ya untuk waktu-waktu luangnya untuk menjadi seorang entrepreneur ya istilahnya ya. Ya bisa entrepreneur, bisa freelancer, pokoknya Ah, multitasking deh. multitasking ya, Yes. pokoknya nggak bisa diem ya Iya, iya. Alia orangnya. Oke, dan ini kelihatan juga dari histori perjalanan karirnya, di mana sebelumnya menjadi jurnalis majalah fashion, kemudian juga sempat berkarir di dunia perbankan, hingga saat ini masuk ke dunia pasar modal. Nah, mungkin Alia bisa cerita sedikit ya mengenai pengalaman perjalanan karir kamu hingga saat ini. Oke, mungkin awalnya kalau ngomongin tentang jadi jurnalis, even in the fashion, jurnalis fashion, itu karena passion. Oke, Emang suka banget nulis. oke. Dan kita ini ngomongin sekitar tahun 2008-an, 2010 itu media cetak lagi luar biasa. Era sebelum sosmed lah gitu. Tapi ketika tahun 2010 dipaksa nih sama keluarga. Karena most of family itu adanya di dunia bisnis atau finance gitu. Ya. Awalnya sih aku gak pede sama sekali. I don't think I have the capabilities ataupun skill untuk bisa masuk ke dunia perbankan itu. Tapi turns out mamaku maksa untuk masuk ke program management trainee. Aku diterima di 3 bank. Wow. Dan ternyata ya yang kamu harus tahu, that kind of program ataupun tesnya itu tidak mengharuskan kamu mengerti finance, economics ataupun math. Ya, benar banget. Karena ternyata yang dites ada psikotesnya, ada orang yang lolos IELTS, TOEFL tapi fail di psikotesnya. Dan yang terakhir itu ternyata aku punya skor yang sangat baik di presentation. Oke. Dan itu yang bisa membawa aku berkarir hingga saat ini. Dan kalau ditanya gimana bisa di pasar modal, jadi di bank itu nih ya Ber, tahun 2010 sampai 2015 pun bank itu tidak boleh menjual investasi saham. Oke. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara yang ternyata wealth managementnya itu hanya terbatas kepada asuransi dan reksadana. Betul. Dan stok itu tidak termasuk. Karena memang ada history yang kurang baik di masa lalu tahun 98. Iya. Nah disitulah aku mulai belajar mengetahui kenapa sih gitu. Saham nih gak boleh. Tapi ternyata aku jatuh cinta banget dengan saham. Wow. Sejauh cinta apa nih Alia dengan saham? Udah pernah ikut kursus Udah ikut apa cut aja? loss dulu lah gitu. Oh, udah ikut cut dulu ya? Udah cut loss tapi tetap I know saham itu akan membuahkan hasil investasi yang paling luar biasa dibanding yang tadi aku sebutin. Ada asuransi, ada reksadana, dan ternyata core untuk menumbuhkan wealth, sumber kekayaan itu datangnya dari diversifikasi aset yang memiliki stok berkualitas, saham yang berkualitas. Wow, luar biasa banget. Intinya kita harus memilih saham yang berkualitas ya, Ya. untuk kita bisa mencapai tujuan finansial kita. Ya. Nah, kalau Alia sendiri ini tipe seorang investor apa trader nih? Sekarang itu trading musiman.
Trading musiman. Trading musiman ya. Karena ternyata belajar dari tahun lalu, aku nih nggak cocok banget untuk melakukan trading harian ataupun menjadi scalper. Ya, Aku pernah jadi swing trader, itu cocok. Tapi ternyata sejak 2020 market nih lumayan beda ya ya. sama market-market tahun sebelumnya. Dan sekarang aku lagi fokus dengan beberapa project yang tadi aku bilang, jadi tahu diri aja deh gitu. Ketika ada waktu, oke, kita trading. Ketika enggak, control yourself, lebih baik mengamankan uang kamu. Wow, luar biasa ya. Risk management, mengetahui your profile itu penting banget seperti yang dilakukan oleh Aliyah ya. Ya. Ketika sibuk, dia ya udah invest dulu aja atau mengamankan uangnya. Ketika dia lagi ada free time, bisa melakukan trading. Dan tentu saja ini bisa disesuaikan dengan risk profile rekan-rekan masing-masing. Ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai dunia pasar modal lagi, aku pengen tanya nih. Aliyah ini dulu pernah menjadi seorang gadis sampul juga ya. Dan bagaimana pengalaman Aliyah mengikuti ajang tersebut? Kenapa bisa kepikiran sih? Sebenarnya itu cita-cita ibuku. Oke. Dan aku nih lumayan nurut lah. Kayak tadi aku dibilang suruh tes perbankan, oke, kita tes. Disuruh ikutan gadis sampul, oke, ikutan gitu. Buat beberapa orang bilang aku ini cukup beruntung, kayak selalu kepilih gitu. Jadi ya waktu itu sih mencoba menyenangkan mamah lah. Tapi aku nih juga orang yang positif lah gitu. Ya. Apapun yang datang kepada aku ngeliat sisi positifnya. Di situ waktu aku ikut gadis sampul masih kecil banget, 14 tahun, anak SMP. Jadi kalau ditanya kenapa ikut, ya disuruh mama gitu. Ya. Tapi di situ aku belajar yang namanya menjadi orang yang tahu diri. Itu pertama kalinya berkenalan dengan para profesional. Dari segi fotografernya, dari segi editornya, dari segi ininya. Oh ini ya cara kerjasama yang baik. Yang kedua adalah being presentable. Ya. Kamu harus menjadi seseorang yang representatif untuk orang yang telah mempercayakan kamu untuk tampil di depan situ. Ya. Dan itu dua hal yang aku bisa pegang sampai sekarang. Ketika kamu mendapatkan sesuatu, opportunity atau kesempatan, itu sebuah trust yang harus kamu gunakan sebaik-baiknya. Oke, jadi melalui trust sebagai seorang gadis sampul, Aliyah mendapatkan pengalaman bekerja sama dengan pihak lain yang pertama, dan yang Ya. kedua tadi kaitannya mengenai being presentable ya. Ya. Gimana kita ini bisa menempatkan diri, menempatkan penampilan kita yang proper di depan orang lain supaya kita bisa merepresent baik itu company atau institusi Yes. tertentu ya. Karena dulu aku tomboy banget, Bernard. Oh. Bajuku gombrong-gombrong, Iya. celanaku gombrong-gombrong gitu. Tapi turns out di situ kita belajar yang namanya how to treat ourselves, how to know personality. Karena itu salah satu kunci untuk kita mencari opportunity dan karir. Setuju banget, aku juga Ya. setuju ya kalau kita being presentable itu bisa membuka peluang lebih banyak. Ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, orang tuh melihat segala sesuatu dari first impression, betul nggak? Ya, dan mamaku selalu bilang better overdress than underdress. Yes, setuju banget. Nah, sekarang kita akan bahas topik yang lagi ramai nih di kalangan market. Ya, ini kaitannya mengenai redenominasi dari rupiah dari 1.000 menjadi Rp1. Ya. Gimana nih pandangan Aliyah mengenai kebijakan ini, dan apakah hal ini menurut Aliyah akan berdampak terhadap pasar modal Indonesia? Menurut aku mungkin hanya akan ada respon sesaat aja. Ya. Ketika kita menerapkan sesuatu yang namanya perubahan itu hanya akan berlangsung dalam fase aja lah. Selalu ada adjustment, selalu ada hal-hal yang gak ngenakin dalam setiap perubahan. Cuma mungkin impactnya ke pasar modal langsung itu lebih susah ditelaah karena dengan adanya redenominasi tadi, saham-saham yang penny stock nih ya, yang ukurannya 100 begitu dibagi 1.000 agak susah tuh ngitungnya. Agak susah nih ngitung-ngitung scalpernya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan mungkin ini langkah yang baik dan memang harus dilakukan karena kita bisa melihat ya sebenarnya negara-negara maju itu memang punya currency bukan karena nolnya banyak di belakang, karena value dari kekuatan economic power negara tersebut sendiri. Tapi nggak takut nih nanti adanya inflasi yang menjadi lebih tinggi, karena kan uang 500 jadi tidak berharga, 100 jadi tidak berharga. Padahal sekarang bisa kita pakai atau beli permen atau beli something. I think akan ada adjustment, social adjustment juga ya, bukan karena 500 terus value-nya berkurang. Enggak, redenominasi itu adalah lebih ke angka yang kita lihat, bukan
dari 500 jadi nggak bisa beli apa-apa. Jadi menurut aku ini part of adjustment, bukan devaluasi. Kayaknya akan berbeda dengan zamannya Pak Soekarno di zaman Iya. dulu tuh yang ketika Indonesia memang mengalami devaluasi harga rupiah yang turun gila-gilaan itu sih. Oke, jadi istilahnya ini nanti buat bagaimana kita adjust ya dengan situasi yang baru nanti ya. Ya. Oke. Dan tentu saja Aliyah ini juga pernah memiliki komunitas dengan para investor perempuan. Ya. Dan sekarang bergabung dengan Kakanda Yes. mengelola sosial media Value Magazine. Ya. Nah, apa yang spesial dari Value Magazine ini menurut Aliyah? Oke. Jadi Value Magazine ini dibikin waktu itu kita adalah salah satu media yang independen. Nggak ada brand, nggak ada advertisement. Jadi kita punya kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada di dunia finansial sekarang ini. Ya. Nah, salah satu tujuan Kakanda dulu juga yang pernah kita bahas, who owns the media, control the mind. Ya. Dan cara menginfluence people itu bukan karena kita suruh-suruh. Justru ketika mereka membaca apa pikiran, hasil-hasil pikiran ini, mereka bertindak. Oke. Dan itu tujuannya. Nah, aku juga baca nih kaitan mengenai pengalaman Aliyah yang lama. Ya, ini kaitannya di mana tahun 2015 Aliyah pernah menjadi sekretaris di sebuah komite yang beranggotakan jajaran direksi Ya. serta manajemen senior. Nah, kalau boleh tahu ini komite yang bergerak di bidang apa nih Aliyah? Oke, jadi dulu tuh baik aku menjalankan role yang sama di 2 perusahaan, baik di bank dan insurance. Jadi setiap big corporation itu biasanya mereka memang punya komite untuk memutuskan segala sesuatu. Hal ini untuk mengantisipasi resiko hanya orang-orang tertentu yang dapat memutuskan bisnis-bisnis ataupun proyek-proyek tertentu. Ya. Jadi dari berbagai macam lini bisnis, inilah yang akan meng-approve. Misalnya dari sisi finance akan mereview berbagai macam skenario financials-nya. Apakah oke, apakah bisa diterima, atau kalaupun rugi, kapan untungnya, seperti itu. Atau dari lini resiko. Ini ada resiko apa aja ya? Adakah risiko operasional, adakah risiko market, adakah risiko ini. Dan disinilah aku belajar, cara bekerja sebuah perusahaan yang besar nih seperti ini. Bukan ditentukan oleh keputusan beberapa pihak dan menguntungkan pihak mana aja gitu. Jadi this is the beauty ya sebenarnya, di mana aku bisa dapat transfer knowledge dari orang-orang hebat, tapi memang biasanya isi meeting ini confidential banget gitu. Ya. Tapi dari berbagai macam pekerjaan yang pernah Aliyah jalani, mulai dari jurnalis, kemudian jadi model di perbankan, sekretaris dan lain sebagainya, pekerjaan apa nih yang paling Aliyah sukai? Oke. Sejujurnya pekerjaan yang paling aku sukai adalah menjadi sekretaris komite tersebut. Oke. Kenapa? Di situ aku punya akses ke all high information. Di situ aku bisa belajar many things dari jajaran direksi, dan di situ aku mengerti gimana sebenarnya kalau kita ingin berkarir sampai menuju puncak itu ada di mana. Ya. Cuma at one point, ini adalah satu fase di mana aku mengikhlaskan semua itu untuk menjadi ibu rumah tangga sekarang ini. Karena aku tahu aku tidak bisa punya waktu yang banyak untuk menjadi seorang ibu buat anak-anak aku. Tapi aku tidak pernah menutup kemungkinan jika suatu hari nanti, aku kangen banget sih sebenarnya dengan corporation gitu. Ya. Tapi I still wait for the right time to come back. Jadi intinya sekarang Aliyah lebih memprioritaskan keluarga terlebih dahulu ya. Jadi apa yang bisa dikerjakan secara part-time, freelancer, seperti menjadi seorang trader di majalah, ini saat ini lebih doable ya, memungkinkan buat Aliyah untuk melakukan pekerjaan tersebut daripada bekerja di suatu korporasi saat ini. Ya, karena kita nggak bisa punya semuanya dalam satu waktu yang bersamaan. Ya. Wow, luar biasa ya, karena kita tidak bisa mendapatkan sesuatu dalam hal yang bersamaan, dalam waktu yang bersamaan. Itu dari Aliyah Natasha. Oh ya Aliyah, aku juga udah cross-check nih, bahwa kamu ini ternyata memiliki website personal, yaitu aliyah.id. Nah, kenapa kamu berminat atau tertarik untuk memiliki website sendiri, dan apa konten dari website tersebut? Oke, kalau
pengen punya website ini lebih kayak blog ya. So ini nggak ada hubungannya dengan project apapun, dimana aku bisa lebih bebas menulis ataupun mengekspresikan anything yang ada di pikiran aku. Yang banyakan di dalam blog ini itu tentang money sama relationship. Kayaknya Oke. itu salah satu reflection menjadi tua ya, alias adulting gitu. Ini adalah dua hal yang sangat sering dialamin, apalagi terutama untuk ibu-ibu dan para istri gitu. Iya. Termasuk Alia ya mengalami ya, dua masalah utama Alia dalam hidup mungkin money dan relationship, Relationship. betul? Iya, benar banget. Oke, dan ini mungkin juga dialami oleh para cuan troopers. Jadi buat para cuan troopers yang mengalami masalah keuangan atau relationship, bisa kunjungin aliyah.id di mana kita akan mendapatkan insight yang merupakan bentuk dari aktualisasi diri dari Aliyah juga ya. Ya. Kalau ada problem, ada masalah, daripada berantem, mending ketik aja ya. Iya, karena kalau lagi panas-panasnya berantem ngapain gitu. Iya, I think iya. it's a part of reflection nulis itu. Yes, agree. Dan tentu saja dari berbagai pengalaman yang Aliyah alami, Aliyah selain menulis buku tentu saja juga menulis blog, maksud saya juga melewati berbagai macam perjalanan hidup yang tadi telah kita bahas satu persatu. Ya. Nah, menurut Aliyah, pandangan mengenai zona nyaman itu seperti apa? Dan apakah Aliyah saat ini telah berada di zona nyaman apa belum? Zona nyaman itu kalau kamu udah melewati zona gak nyaman banget, Oke. baru kamu akan tahu apa artinya zona nyaman. Sekarang ini kalau aku hitung-hitung ini adalah tahun kelima, lewat tahun kelima lah aku abis berkarir ya, Ya. setelah belasan tahun kerja terus-terusan. Dan di tahun kelima ini aku udah bisa bilang ini zona nyaman aku. Oke. Dan ketika aku tahu ini zona nyaman aku lagi pengen menikmati. Oke. Bukan nambahin beban, bukan nambah pikiran. I think I really enjoy this kind of zone gitu. Oke, jadi zona nyamannya Aliyah tuh ketika saat ini menjadi ibu rumah tangga, kemudian sambil bekerja sebagai freelancer, Yes. dan juga mengambil proyek sana sini yang bisa menjadi bentuk aktualisasi diri Aliyah ya, selain juga menjadi seorang mama yang bertanggung jawab terhadap suami dan anaknya, betul? Yes, aku tambahin dikit nih ya. Ya. Kalau kamu nggak pernah tahu zona nyaman kamu dan kamu tetap mengejar ambisi kamu capek. Ya. So I think the best thing about kamu tahu ada di mana zona nyaman kamu, enjoy it. Ya. Kamu toh nggak akan selamanya bisa bertahan di situ. Mungkin satu waktu misalnya nggak akan ada lagi nih kerjaan freelance yang bisa menghampiri kamu. And that's the time kamu harus move gitu. Ya. Tapi so far sekarang enjoy dulu ya, zona Enjoy nyamannya seperti dulu. saat ini. Ya. Oke, menurut pandangan kamu, apakah keluar dari zona nyaman ini juga berlaku untuk trader atau investor tidak? Nah, kalau ini tergantung ya, tergantung level mereka mau mengejar kekayaan seperti apa sih gitu. Oke. Karena kalau udah cuan, berbeger-beger pun biasanya nagih. Ya. Dan zona nyamannya para trader itu menurut aku nggak terhitung. Misalnya dari grup-grup nih yang ada trader ataupun misalnya big money gitu. Udah 3 tahun berada di situ, itu nggak pernah ada habisnya. Ya. Jadi menurut aku zona nyaman seorang trader itu adalah ketika dia memang bisa konsistensi menghasilkan cuan. Konsistensi menghasilkan profit itu kata kuncinya ya, zona nyaman seorang trader. Oke. Bahkan tahulah siapa yang kalau lagi holiday malah tetap trading gitu kan. Iya. Jadi menurut aku zona nyaman seorang trader atau investor adalah ketika dia memang sudah menemukan sistem yang membuat mereka bisa running the profit. Oke, jadi sebagai seorang investor atau trader kita harus tahu ya sistem apa yang cocok untuk diri kita, Ya. sehingga itu menjadi zona nyaman kita dan bisa menghasilkan profit secara konsisten. Ya. Nah inilah PR buat kita semua cuan troopers ya. Ada seorang scalper, day trader, swing trader, investor, mana aja yang penting sesuai dengan risk profile kalian dan karakter kalian. Karena semua orang itu pasti beda ya. Ya. Karena menjadi seorang investor ataupun trader saham adalah suatu seni. Dan tentu saja sebagai seorang trader dan investor kita pasti akan perhatikan tahun 2024, yaitu pasti. merupakan tahun politik. Nah, kalau menurut pandangan Aliyah, bagaimana tahun politik ini mempengaruhi indeks harga saham kita dan juga saham apa yang menarik? Biasanya sih kalau misalnya tahun politik ini katalisnya positif gitu, berbagai berita positif dikeluarkan. 2 hal yang bisa kita perhatikan sebagai investor ataupun trader adalah para konglomerat ini, grup-grup konglomerat ini pasti membutuhkan uang. Jadi kita bisa fokus di beberapa grup konglomerat. Kalau boleh disebutkan, salah satunya misalnya mungkin grup MNC, grup Bakri. Iya betul.
Dan kita juga bisa memperhatikan sektor, karena selalu ada turnaround sektor dari setiap tahun politik. Betul. Ya, dan sektor kayaknya yang lagi hangat dibicarakan ini adalah mungkin dari media. Media, yes, Media. betul. Dan kayaknya ada satu saham nih yang masih harganya lumayan lah di Laggard, bawah. yes, Ya, yes. Dibandingkan masih. salah satu kompetitornya yang udah lari duluan, ini cukup laggard, setuju. Iya, makanya Cuan Troopers tetap harus lihat tiap hari, pantengin tuh ya IG live-nya Sukor dan juga research dari tim analisnya. Oke, jadi intinya kita perhatiin saham-saham kaitan mengenai grup-grup besar yang biasa Yes. lari sebelum pemilu, itu yang Mhm. pertama, dan yang kedua adalah kaitan mengenai media. Mhm. Karena tentu saja belanja kampanye akan meningkat ya ketika menuju tahun politik Yes. yang akan dilakukan oleh caleg, pasangan presiden atau partai politik, yang mana mereka akan menghabiskan biaya untuk marketing di media. Hai Kak Alia, Mas Bernard. Halo Sukor Tim. Aku mau ajak kalian main games tebak kata, dan ini berbeda dari game sebelumnya. Kita di sini akan menggunakan chemistry kalian sebagai tim. Oke. Jadi timnya terbagi dari 2 yang sudah disiapkan, Mas Bernard dan Kak Alia satu tim, Kak Natali dan Kak Tania sebagai satu tim. Ya, aku jelasin rulesnya ya. Dalam satu tim terdiri dari 2 orang. Tim terdiri dari pemberi clue dan penebak. Pemberi clue akan mengucapkan satu kata sebagai clue dan penebak harus menebak kata yang dimaksud. Contoh, aku akan memberikan jawaban ke Kak Natali dan Kak Alia dengan cermin. Nanti penebak akan berusaha menebak katanya dan sampai benar maksimal 2 kali kesempatan. Yang menang adalah tim yang mendapatkan poin terbanyak. Untuk tim yang kalah harus posting story mengaku kalah dari tim lawannya dan tag @sukorsekuritas serta hashtag @sukorcoffeetalks. Oke. Oke, kita mulai game saya ya. Siap. Oke, aku akan kasih clue-nya ke Kak Natali dan Kak Alia. Silakan. Oke. Enggak, ini kurang jago baristanya. Semoga nggak kelihatan ya Mas Bernard. Lucu banget sih. Sportivitasnya. Tolong sportivitasnya nih kakak-kakak ya. Oke, kita mulai. Silakan kita mulai dari Kak Natali dulu deh. Dari skor tim dulu. Silakan. Fashion show. Uptrend. Kok Jago banget kamu. Oke. 1 poin untuk tim Mas Bernard dan tim Kak Alia. Yeay. Oke, selanjutnya. Oke, aku akan kasih ke Kak Alia dulu sebagai Oke. Oke, dimulai dari yang menang dulu ya dapat poin. Kak Alia silakan memberikan clue-nya. Rebound. Salah. Silakan. Pattern sideways. Malah ada pattern sideways. Iya juga. Kak Alia. Bersuara dengan bersatu kata. Oh, oke. Technical. Bagus banget clue-nya. Analisis. Oke. Pola. Apa ya? Indikator. Apa Sayang coba? sekali. Jawabannya adalah chart. Oh kenapa gini-gini? Pola. Oke. Walah. Jadi tidak ada poin untuk ronde kali ini ya. Jadi masih 1-0. Masih 1. Oke, kita mulai lagi. Semangat. Aku akan berikan clue-nya lagi ke Kak Alia. Ya, silakan Kak Natali. Oh iya. Mulai dari Kak Alia lagi. Silahkan Kak Alia. Bingung ya. Titik-titik holders. Shareholders.
Masih kurang tepat. Ayo, lagi. Dengar ya. Kode. Aduh, sedikit lagi itu. Itu sedikit lagi. Saham. Benar, tepuk tangan. Ini harus bahasa Indonesia sesuainya ya. Tadi kan shareholder kan pemegang saham. Iya, tapi kurang tepat karena bahasa Inggris. Lah. Ini harus bahasa Indonesia. Iya. Saham. Boleh Iya, ganti bener. nggak dia keywordnya. Oh, boleh. Kita switch ya. Share Oh, iya, price. kita sama nih ya. Oke. Masih ada beberapa lagi kita putar ya. Kita putar Oke, ya. Kita ke Kita putar ya. satu sama berarti Kak Natali ya. Natania. Oke. Natania dong. Iya, sorry. Nah, nih. Oke, sudah dapat, bisa terpikirkan. Ya, langsung silakan. Take. Bagus. Profit. Waduh, clever banget. Waktunya bagusnya 2-1. Oke. Oke, nggak apa-apa, kita masih banyak kesempatan ya. Silahkan direbut lagi poinnya. Gampang. Oke. Oke. Ya, silahkan dari Kak Tania. Titik-titik. Manajemen. Nah, bagus. Berhubungan sama saham ya. Ayo. Kita Money. hitung. Salah. Oke, sekarang Ya, silakan Mas Berat. bla 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 profile. Tadi aku sebutin terus waktu syuting. Bagus punya bagus. Profile. Punya bagus sekali. Ayo. Hi. Profile. Ada profile, ada manajemen. Silahkan kita kembalikan Kak Tania. Ayo disambung-sambungkan clue-cluenya. Gimana ya? Oke. Profile. Titik-titik. Dibalik. Dibalik ya. Gak apa-apa. Ada manajemen kita di. Profile, manajemen. Ayo Kak Natali. Psikologi. Aduh. Oke, kembali lagi ke Mas Berat. Silahkan memberikan clue-nya. Kalau jatuh tuh apa? Jatuh, manajemen, profile. Susah sih. Susah ya. Susah sih. Tapi bisa kok, bisa. Ayo. Profile. Profile itu clue-nya bagus. Risk. Dikit Siko. lagi. Bahasa Indonesia. Betul. Jatuh. Tepuk tangan. Risiko manajemen. Oke. Gue kenapa psikologi ya? Dua sama ya? Ya, Dua sama ya, betul ya. Mau game point atau Terakhir. terakhir ya game point ya? Ya. Aduh. Kita ke Kak masih Mas Bernard ya? Ya, aku tadi baca yang bawahnya soalnya. Oke. Iya. Oke. Oke. Ya, Aku dulu ya? game point. Ya, silahkan yang mendapatkan poin tadi. Resisten. Support. Langsung kali selamat Mas Bernard dan Langsung minta game point. Oke. Terima kasih kakak-kakak ya sudah main. Alia, kamu kan public speakingnya juga bagus banget ya. Dan kamu ini sangat aktif di dalam Mentor Inc. Kemudian Mendaki Kembali dan juga Value Magazine. Nah, sebagai ibu rumah tangga nih, kita pasti banyak yang ingin tahu kira-kira bagaimana cara Alia membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan. Nah, ini tadi The Beauty
sambungan dari zona nyaman tadi nih. Ya. Ketika kamu tahu zona nyaman kamu udah tahu yang mana prioritas kamu. Ya. Jadi untuk segala pekerjaan ataupun partnership, biasanya aku akan nego di awal. Bisa nggak fleksibel? Seberapa harus aku sering ketemu, seberapa lama project ini ada, dan dalam seminggu aku perlu share berapa jam nih. Ya. Ketika kamu menego itu di awal, semuanya akan membuatnya lebih clear. Mau take this partnership, mau join di perusahaan ini atau komunitas ini atau enggak. Nah, itu cara aku membagi waktu. Jadi aku minta pengertian dari setiap calon-calon partner aku, bisa nggak aku bekerja seperti ini? Oke, jadi semua dinegosiasikan di awal ya, kaitan Ya. mengenai term and condition dan partnya Alia di mana udah Mhm. harus clear di awal supaya Alia ini bisa menceritakan ke suami ya, apakah suami juga memberikan approval atau enggak? Atau suami Ya. approve semua nih, jangan-jangan? Sebenarnya suami approve sih, cuma palingnya ke diri kita ya. Kita juga Oke. tahu kayak kapasitas kita ada di mana sih gitu. Ya, Dan oke. tentu kita justru dengan semakin banyaknya misalnya tawaran gitu, kita bisa milih mana sih yang beneran pengen kita kerjain. Betul. Jadi lebih ke diri sendiri ya, karena suami sih follow kamu mau apa ya. Iya. Wow, luar biasa ya, suaminya sangat suportif nih suaminya Alia. Dan tentu saja selain kesibukan Alia dalam bekerja, rumah tangga maupun mengurus anak, Alia ini sangat hobi kaitannya mengenai membaca buku. Ya. Nah, buku apa yang paling disukai oleh Alia dan mungkin direferensikan buat para cuan trupers nih? Oke. Jujur sebenarnya aku lagi ngurangin baca buku. Oke, kenapa? Kan makin tua nih, mananya makin ini. Jadi aku lagi ngurangin screen time. Karena sebenarnya kalau buku tuh aku biasanya bacanya di Kindle atau di oke. iPad. Cuma ada beberapa buku yang bisa aku share. Salah satunya adalah Don't Bark in the Wrong Tree. Ini bagus banget. Dari buku itu aku belajar kalau ternyata manusia itu suka melihat masalah hal yang salah. Jadi ada kata-katanya yang bilang elephant doesn't bite, mosquito does. Ya. Jadi dia bilang gajah itu tidak menggigit, yang menggigit itu adalah nyamuk. Alias biasanya yang mengganggu hidup kita dan fokus kita itu adalah hal-hal kecil. Setuju. Karena hal yang nampak dan yang besar kita udah prevent itself, kita udah punya udah ada yang ngejagain lah mental block kita. Ya. Itu salah satu buku yang bagus. Cuma sekarang karena aku lagi rajin lari nih, gak mau kalah sama Bernard yang lagi rajin olahraga juga ya. Biasanya aku dengerinnya podcast. Podcast, yes. Ada 2 podcast yang selalu aku dengerin kalau aku lagi lari itu. Yang pertama adalah The School of Greatness. Dan yang kedua itu Diary of a CEO. Nah ini tuh sangat updates terkait kalau kamu memang very interest ke self growth. Tapi self growth-nya itu nggak cuma tentang productivity, cara kerja yang baik, karir atau apa. Ini sampai permasalahan sugar, high blood pressure, sama baru-baru ini aku belajar ternyata badan kita ini ikut aging. Oke. Jadi kalau di luar sana banyak yang mendoktrin muka doang sama kulit yang aging, tapi ternyata kita lupa badan kita aging. Otak kita pun juga aging. Ada gak sih hal yang kita lakukan untuk memaintain semua itu? Ya. Oke, jadi intinya membaca itu juga merupakan hal penting, tapi saat ini udah banyak media lain ya. Salah Yes. satunya adalah podcast, dengan Spotify, dengan Yes. YouTube dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi pengganti buat teman-teman yang nggak suka baca. Karena jujur pasti banyak anak muda zaman sekarang yang kebiasaan nonton YouTube, lihat IG Reels, lihat IG Carousel, udah cukup, nggak usah baca yang tebel-tebel. Ya. Nah, tapi menurut Alia, pandangan kamu sendiri mengenai habit membaca di Indonesia seperti apa? Apakah ini bisa digantikan dengan dengerin podcast, dengerin Spotify, atau gimana? Oke, kalau habit secara Indonesia saya jujur kurang tahu gitu. Tapi memang dari dulu aku tahu banget gak banyak di sekitarku yang suka baca. Bahkan di hadapan aku sendiri, 2 anak aku ini gak suka baca buku. Oke. Tapi somehow mereka termotivasi belajar baca dengan yang satu, pengen main game bisa level up. Yang kedua, ngafalin lirik lagu-lagu Blackpink. Oke. Jadi there are a lot of ways, creative ways, kalau memang ingin mengencourage orang untuk baca, belajar, ataupun mengetahui segala sesuatu yang baru, tidak usah terpaku oleh media cetak atau buku. Oke, jadi zaman sekarang udah berubah ya, udah evolving ya, dari media cetak saja sekarang udah ada Audible, audiobook, ada
YouTube, Yes. podcast dan sebagainya, itu bisa menjadi arena kita untuk belajar atau untuk self growth atau self improvement. Ya. Nah, kalau kaitannya mengenai buku yang disukai nih atau topik yang disukai, selain kaitannya mengenai self growth dan Mhm. improvement dan juga kaitannya mengenai health, topik apa yang disukai oleh Alia? Selalu tentang wealth sih ya. Well, Wealth sama finance gitu. Karena ada kebutuhan pekerjaan di situ dan ternyata ada teori-teori juga yang baru aku tahu dan ternyata dunia finance itu adalah merupakan salah satu industri yang menjanjikan. ya. Dan tadi kan aku bilang aku kangen sebenarnya sama corporate world tempat Mhm. aku kerja gitu. Jadi I try untuk keep updates dengan apa sih yang ada di luar sana. Jadi aku juga tetap nggak ketinggalan dengan hal-hal seperti itu. Oke, tadi suka wealth dan finance. Kalau relationship gimana? Kan blognya katanya ada mengenai relationship nih. Kalau relationship aku justru lebih, teman-teman aku bilang tuh aku sangat baik dalam memberi nasihat. Oke. Karena menurut aku nasihat itu something yang mungkin mereka tahu cuma nggak pengen denger. Cuma aku tahu cara menyampaikan dengan baik, tidak membawa emosi, dan kalau bisa ini netralisir untuk dua arah. Karena kadang kita hanya mendengar dari satu arah yang merasa dirinya benar, tapi ketika kita berhasil point out sesuatu gitu, mereka bisa membantu refleksi. Wah, jadi buat cuan troopers yang pengen konsultasi soal cinta bisa ke Alia juga dong ini. Bisa deh gitu. Jangan lupa DM Alia Natasha ya kalau mau curhat soal cinta, karena ini merupakan pakarnya nih, dokter cinta kita. Tepuk tangan buat Alia. Yeay. Wah, seru banget nih kita ngobrol bareng Alia Natasha, dan sampai nggak sadar kalau kita sudah ada di ujung acara. Thank you ya Alia udah hadir di acara Sukor Coffee Talk episode spesial kali ini. Sama-sama. Dan seru banget ya ini ngobrol dengan kamu mengenai karir kamu, kemudian pandangan kamu mengenai wealth dan relationship, serta bagaimana pandangan Alia ini terhadap pasar modal di Indonesia. Dan tentu saja jangan lupa buat para cuan troopers untuk klik subscribe dan follow YouTube channel Sukor Sekuritas, dan see you di Sukor Coffee Talk selanjutnya. Bye-bye.